Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2A dan 2B. Gimana kabar kalian? Tentu harap dalam keadaan baik dan sehat. Kita jumpa lagi ya pada pembelajaran TIK. Kita hari ini akan belajar tentang mengenal toolbar ya, mengenal toolbar di Microsoft Publisher yang ada di 2007. Jadi selain kemarin kita belajar menu bar, di Microsoft Publisher 2007 itu ada yang namanya toolbar. Nah, kita lihat dulu sebelumnya. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang menu di menu file dan menu edit ya. Hari ini kita belajar tentang toolbars. Dia akan jelaskan toolbars itu yang mana, letaknya di mana ya. Nah, tapi sebelumnya harus kamu ketahui bahwa toolbars itu jumlahnya ada 10 di Microsoft Publisher 2007. Kita lihat sebelah kiri sini ya, itu toolbars namanya, mulai dari toolbar standar, formatting, catalog, merge layout, connect text boxes, measurement, object, picture, publisher task, task pane, sampai word art. Ada 10, cuma yang penting itu kita bahas adalah 3 saja ya, 3 saja, yaitu toolbar standar, lalu toolbar formatting, terakhir adalah toolbar object. Ini aja yang akan kita pelajari ya, karena ini yang paling penting atau pokoknya. Sebelum kalian nanti kita belajar mendesain contoh hasil publisher ya, nanti bagaimana cara kita mengetik, masukin gambar, ntar di sini diajarin di toolbar ini. Kita lanjut. Nah, hari ini kita belajar tentang 2 toolbars dulu. Karena kenapa langsung 2? Karena yang satu toolbar ini sebenarnya sudah dibahas ya di menu file dan edit. Karena sub menu yang ada di menu file dan edit itu termasuk di bagian salah satu toolbar nanti. Nah, kita lihat dulu tampilannya. Baik, ini tampilan Microsoft Publisher 2007 ya. Kemarin kita belajar yang atas ini adalah menu bar ya. Kemarin kita belajar file dan edit ya. Nah, di bawahnya menu bar ini adalah yang namanya toolbars. Dari sini, nah ini namanya toolbar standar. Nah, ini namanya toolbar standar tuh yang ini. Lalu yang kedua adalah yang ini, yaitu toolbar formatting. Jadi kita pelajari hari ini toolbar standar dan toolbar formatting ya. Sebenarnya letak toolbars ini beda-beda ya. Nanti tergantung kita mengatur letaknya di mana. Hari ini kita pelajari dulu yang pertama, yaitu toolbar standar. Baik, kita akan lihat ikonnya dan fungsinya. Nah, seperti ini. Ini yang tadi sudah jelaskan kenapa langsung 2 ya kita belajar hari ini. Karena di salah satu toolbar ya, terutama toolbar standar ini ada ikon-ikon yang sudah dijelaskan di sub menu file dan edit ya, seperti ini, yaitu new ya. Kemarin udah belajar new sebelumnya di materi sebelumnya. New adalah untuk membuat file baru ya, untuk membuat file baru itu new. Lalu ada open ya, open itu untuk membuka file yang sudah tersimpan di tempat penyimpanan di komputer maupun di laptop. Lalu ada save, yaitu untuk menyimpan file ya. Lalu ada print, untuk mencetak file ya ke media kertas. Lalu ada print preview, untuk melihat tampilan sebelum dicetak. Nah, ini kemarin sudah kita bahas ya, dari 5 icon ini ya. Ini udah kita bahas minggu lalu di menu file. Nah, berikutnya sampingnya ini adalah icon yang ada di menu edit ya sebelumnya, yaitu ada cut untuk memindahkan atau menghilangkan tulisan maupun gambar sementara. Lalu ada copy untuk menyalin baik itu tulisan maupun gambar ya.
Lalu the paste atau paste ya, itu untuk menampilkan tulisan atau gambar yang sudah kita cut maupun copy. Ini masih di menu, masih kayak sama menu edit, yaitu ada undo, yaitu untuk mengembalikan keadaan sebelumnya. Lalu ada redo untuk membatalkan perintah undo ya. Jadi kalau di toolbar standar ini sudah katakan tadi, dari sini sampai sini ya, itu masih sama sebenarnya dengan yang ada di submenu file dan edit. Nah, tambahannya baru kita pelajari ya. Seperti satu pertama, nah ini namanya adalah free rotate ya. Free rotate ini artinya untuk memutar tulisan maupun gambar. Jadi tulisan dan gambar itu bisa diputar ya, untuk memutar tulisan maupun gambar. Lalu sampingnya ini ada yang namanya zoom. Zoom ini fungsinya untuk memperbesar dan memperkecil tampilan halamannya. Jadi tampilan kertasnya itu bisa diperbesar maupun diperkecil ya, untuk melihat lebih besar dan melihat lebih menjauh, lebih kecil. Itu zoom fungsinya, perbesar dan memperkecil tampilan. Lalu di sebelah kanan zoom ini ada seperti icon magnifier ya, seperti kaca pembesar ya. Yang satu ada tanda kurang dan yang satu sebelah kanan ada tanda tambah. Nah, yang kurang ini, tanda kurang ini ya, kaca pembesar ini yang kurang, ini namanya zoom out ya. Fungsinya adalah untuk memperkecil tampilan ya. Jadi ini dua icon ini sama seperti ini, cuma ini lebih detail atau lebih khusus fungsinya. Seperti ini zoom out untuk memperkecil tampilan. Lalu yang tanda plus itu namanya zoom in, untuk memperbesar tampilan halaman ya. Nah, itu dari zoom out dan zoom in. Berikutnya sampingnya, nah ini namanya insert date ya. Date itu artinya tanggal ya, seperti icon ya, bentuknya tanggalan. Berarti fungsinya adalah untuk memasukkan tanggal ya, memasukkan tanggal, insert date. Lalu sebelah kanan yang gambarnya seperti jam dinding ya, itu namanya adalah insert time, untuk memasukkan waktu ya. Itu insert time untuk memasukkan waktu. Kita lihat dulu contohnya seperti apa secara prakteknya. Baik, kita akan mulai saja secara langsung praktek dari penggunaan icon-icon yang ada di toolbar standar ya. Untuk yang kayak Neo sampai nanti Redo itu nggak perlu dipraktekin lagi, karena kalian bisa lihat di video sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya bisa dijelaskan seperti apa caranya. Nah, paling nanti kita mulai dari yang free rotate sampai insert time ya. Ini pertama itu di publisher itu kita tidak bisa mengetik bebas, karena di sini ada kotak-kotak ya, ada garis putus. Nah, ini tempat kita untuk mengetik. Kita coba dulu yang gambar ini. Nah, ini kalau pertama kita klik, lalu kita pilih free rotate ya. Kalau diklik sini ada banyak, ada rotate left, right ya. Kita pilih yang free rotate aja. Nah, ini tinggal diarahkan yang ke titik hijaunya, lalu klik kiri, tekan digeser. Ntar dia bisa mutar seperti ini. Ini fungsi dari free rotate, untuk memutar gambar ya, putar seperti ini. Termasuk tulisannya juga ikut keputar ya. Ini fungsi dari free rotate untuk memutar tulisan maupun gambar. Lalu di sampingnya ini adalah zoom, udah dibilang tadi ya. Zoom itu untuk memperbesar atau memperkecil tampilan dari halaman ini. Nah, ini ukurannya 45% ya, kita lihatnya. Kita besarkan jadi 100%. Nah, otomatis dia akan membesar ya, kertasnya akan membesar seperti ini. Tampilan kertasnya akan membesar seperti ini. Nah, ini fungsi zoom untuk memperbesar maupun memperkecil tampilan. Kita kecilin jadi 50%. Seperti itu fungsi zoom. Lalu ada ini zoom out ya. Zoom out itu untuk semakin mengecil ya, semakin kecil tampilan, itu zoom out. Nah, lawannya zoom in yang tandanya tambah, itu untuk memperbesar tampilan halaman atau kertasnya.
Ya, seperti ini fungsi zoom in dan zoom out. Lalu di sampingnya ini ada insert date. Kita lihat dulu sini, kita besarkan. Oke. Nah, ini insert date itu fungsinya untuk memasukkan tanggal ya. Masukkan tanggal. Ini kita klik saja dulu. Kita klik insert date. Nah, otomatis langsung muncul tanggalnya di sini. Tanggal di sini terbalik ya, bulannya di depan, tanggalnya di tengah, tahunnya di belakang. Ya, kalau di Indonesia kan tanggalnya di depan. Kalau untuk versi Inggris itu penanggalan itu bulannya di depan ya. Jadi seperti ini, bulan Februari tanggal 23 tahun 2021. Ini insert date, tanggal ya, memasukkan tanggal. Dia otomatis akan mengikuti tanggal kita hari ini. Lalu kita coba sampingnya, yaitu adalah insert. Ini kita hapus dulu. Insert time, waktunya. Kita klik. Nah, otomatis dia akan dalam bentuk waktu ya. Mungkin sini agak sedikit berbeda kalau kalian belajar bahasa Inggris ya. Ini sama, nih jam, ini menit, jam 5:35 menit. Nah, kalau ini AM itu pagi ya. Dari jam 00 malam sampai jam 12 siang itu AM. Kalau PM itu nanti untuk jam 12 sampai jam 00 malam ya. Itu saja. Ini tentang insert time, lalu tadi insert date, zoom in, zoom out, zoom sampai free rotate. Ya, tadi praktek penggunaan icon-icon yang ada di standar toolbar ya, dari free rotate sampai insert date, insert time ya, waktu. Sekarang kita masuk ke toolbars yang kedua. Nah, ini yang kedua namanya toolbar formatting. Toolbar ini sangat penting. Kenapa dibilang sangat penting? Karena nanti kalian akan mencoba segala bentuk penulisan itu di sini. Ya, untuk pengaturan tulisan itu ada di sini. Namanya di toolbars formatting. Kita lihat ikonnya. Nah, ini contoh icon-icon saja yang diambil ya, yang penting-penting saja. Kita mulai yang dari pertama. Ini namanya adalah font ya. Font itu kalau kan mungkin kalau sudah belajar pen, kita belajar tentang mengetik tulisan di pen. Font itu fungsinya untuk memilih jenis tulisan, itu font. Lalu sampingnya font ada yang namanya font size untuk memilih ukuran tulisan ya. Font size untuk memilih ukuran tulisan. Font size itu adalah untuk memilih ukuran tulisan. Nanti tulisannya itu bisa diatur ukurannya mau besar kecilnya di sini di font size ya. Lalu berikutnya nah, ini yang huruf B. Huruf B ini namanya adalah bold untuk menebalkan tulisan ya. Udah paham ya, menebalkan tulisan. Lalu yang huruf I miring ini namanya italic ya. Seperti bentuknya I miring itu untuk memiringkan tulisan. Lalu ada huruf U, lalu di bawahnya ada garis bawah, itu namanya underline untuk menggaris bawahi sebuah tulisan ya. Nah, ini untuk pengaturan tadi tebal, miring dan garis bawah pada tulisan. Lalu sebelahnya ini adalah untuk mengatur sebentar. Lalu sebelahnya ini adalah untuk mengatur letak posisi tulisan ya, mengatur letak posisi daripada tulisan ya. Yang pertama ini namanya ada align text left, yaitu membuat tulisan letaknya itu di sebelah kiri ya, seperti gambarnya. Garis-garisnya itu ratanya sebelah kiri ya, rata sebelah kiri tulisannya. Nah, tadi align text left. Kita berikutnya ini yang gambarnya garisnya tengah, yang tulisannya tengah-tengah gitu, itu namanya center, untuk membuat letak tulisan tuh rata tengah. Jadi center itu tengah ya. Kalau tadi left itu kiri, jadi letak tulisannya di rata kiri. Kalau center itu tengah, berarti tulisannya rata tengah. Lalu sampingnya ini ada yang namanya line text right ya, untuk membuat letak tulisan rata sebelah kanan ya.
dia ikonnya seperti garis, sebelah kanannya rata lurus ya. Ini lawannya dari line text left ya. Ini line text right. Right itu artinya kanan. Jadi membuat tulisan rata sebelah kanan. Nah, berikutnya adalah yang namanya justify. Nah, ini adalah membuat letak tulisan rata sebelah kanan dan kiri. Jadi kalau kalian lihat ikonnya tuh yang di kotak merah, itu garis-garisnya rata ya, kanan kirinya rata, maka disebut dengan justify. Itu membuat letak tulisan rata kanan dan kiri. Berikutnya sebelahnya ini namanya the line spacing ya. Line itu baris atau garis, spacing itu adalah jarak. Jadi mengatur jarak baris ke bawah. Jadi tulisan dari atas ke bawah ya, baris keduanya contoh itu diatur jaraknya di sini di line spacing. Ya, ini fungsinya untuk mengatur jarak baris ya, spasi ke bawahnya. Lalu di berikutnya namanya numbering ya. Numbering itu membuat penomoran dengan angka maupun huruf. Number itu artinya angka, jadi membuat penomorannya dengan angka maupun huruf. Kenapa disebut penomorannya dengan angka? Karena nanti sampingnya sebelah kanan ini namanya bullets. Dia juga sama, yaitu membuat penomoran, hanya saja dia dengan simbol, entah itu dengan titik, tanda centang maupun dengan simbol-simbol lainnya. Ini namanya bullets. Kalau tadi ini namanya numbering, kalau ini namanya bullets ya, untuk membuat penomoran dengan simbol. Lalu di samping ini ada dua icon, yang huruf A-nya kecil, itu namanya decrease font, untuk mengecilkan ukuran tulisan. Jadi ini hampir sama dengan font size. Kalau font size tadi dia bisa ngatur besar kecilnya. Nah, kalau ini untuk lebih detailnya ikonnya ya. Kalau A-nya kecil berarti untuk mengecilkan ukuran tulisan atau decrease font ya. Namanya decrease font, untuk mengecilkan ukuran tulisan. Ya, untuk A-nya yang besar, yang gede, yang seperti ini namanya adalah increase font, untuk membesarkan tulisan. Ya, itu tadi fungsi dari icon decrease font dan increase font. Berikutnya, nah ini ya, mungkin kalau belajar pen udah mengenal ya, namanya fill color, bukan fill with color, jadi widthnya dihapus. Fill color untuk memberikan warna pada bentuk. Lalu berikutnya ada line color, itu memberikan warna pada garis bentuk biasanya ya, membuat warna pada garis. Lalu ada font color ya, jadi ini font artinya tulisan, color warna berarti memberikan warna pada tulisan. Jadi ada pilihan warna 3. Kalau yang pertama ini adalah untuk warna pada bentuk ya, bentuk baik itu nanti kotak, mau bikin bentuk kotak, lingkaran, nah itu di fill color untuk memberikan warna. Kalau line itu memberikan warna pada garis ya, line karena artinya garis. Lalu font color untuk memberikan warna pada tulisan. Berikutnya adalah line atau border style. Ini untuk mengatur jenis garis, mau garisnya itu tebal, mau garisnya itu tipis, itu ada di line style ya, di line style. Jadi tebal tipisnya garis ada di sini. Lalu ada dash style, membuat garisnya itu putus-putus ya, seperti ikonnya ada garis putus-putus, itu namanya dash style. Lalu berikutnya ada arrow style. Arrow itu ini anak panah, jadi arrow style adalah mengatur jenis anak panah, itu arrow style. Berikutnya adalah shadow style. Shadow itu artinya bayangan, berarti membuat bayangan pada bentuk. Lalu berikutnya ada 3D ya, 3D style, itu membuat efek 3 dimensi pada bentuk. Nanti kita lihat prakteknya seperti apa ya. Kita langsung saja prakteknya ya, menggunakan toolbar dari formatting. Ini ada tulisan ya, back panel heading. Kita akan ubah yang ini aja, tulisan ini. Pertama kita ubah dulu jenis tulisannya di font. Di sini diklik, pilih saja salah satu jenis tulisan yang akan dipilih. Kita contoh saja ya, yang ini. Nah, otomatis
jenis tulisannya akan berubah. Lalu di sampingnya ada font size, dia untuk mengatur besar kecilnya tulisan. Nomor 5 berarti kecil ya. Kalau nomor 18 berarti lebih besar tulisannya. Seperti itu ya. Itu dari font size. Oh iya, ingat sebelum kita mengatur itu kita harus diblok dulu ya, diklik kiri tekan geser ya, biar tulisannya bisa diubah. Lalu langsung saja kita ke bold, itu untuk menebalkan tulisan. Nah seperti ini tulisannya lebih tebal ya. Ini kalau kita klik lagi tipis ya, tuh seperti itu. Kalau di bold tebal. Lalu ada italic, itu memiringkan ini ya, seperti ini, memiringkan tulisan. Lalu ada underline, membuat garis bawah ya, seperti ini. Ini underline. Nah baru sampingnya ini ada namanya line text left. Kita coba yang di bawah sini saja ya. Kita coba di bawah sini, ini hapus dulu gambarnya. Nah ini kita coba menggunakan line text left, yaitu rata kiri. Ini rata kiri. Nah kita lihat di sini tulisannya sebelah kiri ini lurus, namanya disebut rata kiri atau line text left ya. Kalau center dia rata tengah, dia tengahnya yang lurus, kanan kirinya dia tidak lurus ya, tulisannya tuh encong-encong gini. Ini namanya center, rata tengah ya. Kalau ada namanya line text right, right itu artinya kanan, itu dia rata sebelah kanan sini. Yang kanan ini lebih lurus ya, lebih rata tulisannya, letaknya. Lalu terakhir ada namanya justify, itu kanan maupun kiri tulisannya sama rata. Itu tadi fungsi dari 4 pengaturan letak tulisan. Berikutnya ada yang namanya line spacing. Line spacing tadi adalah untuk mengatur jarak antar baris ya. Jadi semakin, sebentar. Nah, ntar dulu, line spacing mengatur jarak antar baris. Nah, kita lihat sini. Ini kita yang after paragraph kita coba ya tambahkan contohnya 25. Dia nanti akan semakin melebar karena jaraknya semakin besar. Itu line spacing. Lalu ada namanya numbering ya, numbering itu untuk penomoran angka. Nah ini ada nomor 1 dan nomor 2 ya, itu numbering, penomoran angka ya. Lalu sampingnya ini namanya bullets, penomoran juga tapi bentuknya simbol. Nah simbolnya titik gini ya. Kalau tadi kan numbering angka 1 dan 2 ya, dan seterusnya 3 nanti. Nah kalau bullet itu adalah bentuknya titik ya, ini bullet. Lalu sampingnya di sini ada decrease font ya, ini sama seperti font style cuma ini lebih khusus. Kalau decrease itu berarti untuk mengecilkan tulisan. Nah lawannya adalah increase, untuk membesarkan tulisan seperti ini ya. Nah berikutnya adalah yang namanya fill color ya. Fill color ini untuk mewarnai bentuk. Kita coba buat bentuk dulu sebentar. Coba kita buat bentuk kotak ya di sini. Nah, ini bentuk kotak ya. Bentar. Oke. Ya, ini ada bentuk kotak di sini. Kita coba pilih fill color untuk mewarnai bentuk. Ini bisa pilih more fill color supaya warna lebih banyak. Pilih yang custom aja ya, atau warna hijau, kita klik ini tebal tipisnya. Nah ini fungsi dari fill color untuk mewarnai daripada bentuknya ya. Ini fill color. Kalau ini namanya line color, dia fungsinya untuk mewarnai garis ya. Kita lihat di sini, ini kan kotaknya dalamnya hijau ya, cuma garisnya itu masih warna biru ya. Kita lihat ini garisnya, ini warna biru, garis luarnya warna biru. Nah untuk ngatur warna garisnya itu ada di line color ya. Klik dulu, lalu pilih line color sebentar.
ini bisa pilih more outline ya. Contoh kasih warna kuning ya biar bisa kelihatan, coba jelas. Klik. Nah, otomatis warna garisnya warna kuning. Jadi kalau fill tadi untuk warna dalam sininya ya, fill warna dalam. Lalu kalau kalau fill color warna dalam, kalau yang lain color untuk warna garis pinggirnya sini. Berikutnya ada font color. Font color ini untuk memberi warna. Ini kan warna biru ya, atau ungu, warna ungu tulisannya. Kita coba ubah, kita blok dulu tulisannya. Kita bikin warna contoh hijau. Klik warna hijau, kita klik sini. Ya. Nah, dia akan berubah menjadi warna hijau. Seperti itu ya. Berikutnya yaitu adalah ini, line border atau mengatur jenis garis ya. Tebal tipisnya ada di sini. Contohnya ini bentuknya, karena pinggirnya itu tipis, kita tebalkan. Diklik line border stylenya, pilih yang tebal. Nah, dia akan tebal seperti ini garis pinggirnya ya. Lalu kalau yang ini itu adalah untuk garis putus-putus. Kita contoh yang ini aja. Nah, dia akan buat garis putus-putus. Itu namanya dash style ya, dash style. Nah, kalau arrow style dia harus buat tanda panah dulu. Kita coba buat tanda panah di sini. Nah, ini tanda panah. Nah, ini arrow style, kita lihat. Lalu untuk membuat jenisnya, mau yang tanda panah dengan segitiga 2 di ujungnya maupun yang bulat. Nah, kita buat yang bulat kayak begini, ataupun yang bentuknya segitiga. Sebentar, yang seperti ini. Nah, itu arrow style, membuat jenis tanda panah. Lalu ini ada shadow. Ada pakai yang gambar ini aja. Buat bayangan, tinggal dipilih bayangannya mau yang dari atas ataupun yang bawah seperti ini. Kita coba yang bawah ya. Nah, otomatis ini ada bayangan di sini nih warnanya ya. Kita lihat bedanya di mana. Sebentar. Nah, lihat ini kan bawahnya masih putih ya, atasnya. Kita bikin shadow aja nih ya. Coba Kak yang lebih jelas ke atas ya. Yang ini. Nah, otomatis nih di pinggirnya ada shadow, ada garis, ada bayangan di pinggir-pinggir sini. Ya, itu shadow style. Kalau yang ini 3D style, 3 dimensi. Seperti gambar kubus ya. Contoh yang ini. Nah, ini contoh 3D style, membuat efek 3 dimensi pada bentuk. Ya, mungkin itu saja ya yang bisa dipraktekkan. Yang bisa dipraktekkan di standar map di toolbar formatting. Insyaallah minggu depan kita pelajari yang bawah ini, namanya adalah toolbar object. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.